Karena itu, mari kita lawan fitnah ini dengan akal sehat. Mari kita jaga legitimasi pemimpin yang sah dengan nalar yang jernih. Jangan biarkan kebencian segelintir orang merusak persatuan bangsa. Gibran adalah wakil presiden kita semua. Dipilih secara sah, memenuhi semua syarat hukum, dan kini bekerja untuk Indonesia. Itu fakta yang tidak bisa dipatahkan hanya dengan narasi penuh kebohongan. Dan kepada mereka yang masih mempersoalkan ijazah, biarlah rakyat menilai. Semakin Anda memfitnah, semakin jelas siapa yang sebenarnya gagal memahami hukum, gagal menghargai demokrasi, dan gagal menerima kenyataan. Gibran sah, Gibran legal, Gibran wakil presiden Republik Indonesia. Titik. Mari kita bicara fakta yang sebenarnya. Gibran Rakabuming Raka bukanlah sosok tanpa sekolah, apalagi tanpa ijazah. Ia menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School, Singapura, sebuah lembaga pendidikan formal yang diakui secara internasional. Nama secondary school dalam sistem pendidikan Singapura jelas setara dengan sekolah menengah atas, SMA di Indonesia. Lalu, setelah menamatkan sekolah menengah, Gibran melanjutkan studinya ke Universitas Teknologi Sydney, UTS Australia. Dari sana ia memperoleh gelar sarjana, bachelor. Fakta ini membantah keras tuduhan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan formal. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin seseorang bisa diterima di universitas bergengsi di luar negeri kalau ia tidak lulus pendidikan menengah terlebih dahulu? Itu mustahil. Sayangnya, sebagian orang menutup mata pada fakta sederhana ini. Mereka mencoba membelokkan tafsir undang-undang seolah-olah SMA sederajat hanya berlaku untuk sekolah dalam negeri. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan syarat pendidikan harus diperoleh dari sekolah di Indonesia. Yang diatur hanya jenjang, tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Jadi apakah SMA luar negeri termasuk sederajat? Tentu saja iya. Kalaupun masih ada keraguan, logikanya sangat mudah. Selama ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan KPU, selalu mengakui ijazah luar negeri yang setara. Banyak pejabat, menteri, bahkan akademisi di Indonesia yang merupakan lulusan sekolah atau universitas luar negeri. Tidak pernah ada yang dipersoalkan. Mengapa hanya Gibran yang dipermasalahkan? Jelas ini bukan soal ijazah, ini soal politik. Soal bagaimana menjelekkan sosok muda yang berhasil menembus panggung tertinggi kekuasaan. Gibran dijadikan sasaran, bukan karena pendidikannya cacat, tetapi karena keberhasilannya membuat iri dan takut lawan politik. Maka mari kita luruskan, Gibran bukan tidak sekolah, Gibran bukan tidak punya ijazah. Ia lulusan sekolah menengah Singapura, sarjana dari Universitas Australia, dan semua dokumennya sah, legal, serta telah diverifikasi oleh lembaga resmi negara. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum yang bisa membantah keabsahan pendidikan seorang wakil presiden Republik Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, ijazah luar negeri bukanlah sesuatu yang asing. Negara telah memiliki mekanisme yang jelas untuk menyetarakan dan mengakui ijazah dari lembaga pendidikan luar negeri. Mekanisme ini diatur melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, serta diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan.